Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada pimpinan Klinik LBC Cabang Palembang, nggih, bersama Bu Evrilia, nggih, Iya. Evrilia, nggih, beserta tim dan Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu pertama kali, nggih, Bapak Ibu, dalam bimbingan akreditasi Klinik LBC Palembang. Oke, mohon izin Bapak Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Pak Agung dari Regional Jawa Timur yang akan nanti membersamai Bapak Ibu sampai dengan terbitnya sertifikat akreditasi Klinik LBC Palembang gitu nggih. Nanti bersama dengan saya terkait dengan bab 1 dan bab 2. Sedangkan nanti dengan bab 3 bersama dengan Dokter Alfi yang juga rekan saya dari Regional Jawa Timur. Mungkin itu Bu yang saya dapat sampaikan terlebih dahulu sebelum kita ke materi. Mungkin bisa diperkenalkan timnya Bu, Bu Evrilia, monggo. Ya, baik Bapak. Selamat pagi. Salam kenal. Ini saya April sebagai pimpinan cabang di LBC Palembang. Oke. Kemudian ada Dokter Olpina Hutagaul itu sebagai Oh, dokter iya. penanggung jawab. Iya. Oke, terus. Dokter pendampingnya Dokter Dwinka Agita Putri. Heeh. Kalau Dokter Cindy itu masih baru Pak, jadi belum ada SIP-nya, belum terdaftar. Oh, maksudnya belum SIP-nya belum ada, Pak? Iya, baru masuk soalnya Dokter Oh, Cindy. gitu. Oh, nggak surat Iya, izin praktiknya baru masih proses pengajuan. ya. Iya, baru pengajuan. Oke, oke. Untuk farmasinya ada Mustika Amalia sebagai Mm-mm. apoteker penanggung jawab. Mm-mm. Kemudian siapa? Eme itu sebagai asisten apoteker. Heeh. Kemudian Yesi sebagai perawat. Oke. Ya, Security nakesnya ada, Bu. itu. Security-nya ada tapi nggak ikut, Pak. Oh, gitu. Nggak apa-apa nanti Irfan. nanti mungkin apa disampaikan ya nanti beberapa yang terkait sama security terus OB. Oh iya, iya. OB juga ya. OB nanti bab 1 bab 2 harus ikut ya, Bu. Soalnya yang menjadi peranan penting di klinik ya. Oh iya, OB. baik, Pak. Heeh, gitu. Yang penting mengikuti aja dulu ya. Yang Oke, baik, OB. Pak. Heeh. Beauticiannya ikut, Bu. Beautician-nya ikut, Pak. Oke, tidak apa-apa kalau yang lain masih apa mengerjakan pasien nggak apa-apa. Yang penting ada yang Iya, mengikuti ya. Gitu. iya, baik, Pak. Oke, Bu Evril, yang ingin saya tanyakan pertama, Ibu sudah mendapatkan username-nya SISDMK, SIDMK, kemudian ASPAK sama INM sudah dapat? Belum, Pak. Belum, masih proses di mana? Tadi pagi itu Dinkesnya WA saya, katanya itu yang sistem MK-nya tuh error. Oh iya memang error masih masih error memang betul betul. Terus? Jadi tadi itu kan bilangnya belum terdaftar yang pasien kesnya, tapi kan terus saya Hmm. kirim kodenya. Mm-mm. Jadi tadi beliau bilang nanti saya coba lagi, sepertinya baru error. Mungkin Senin nanti diinfoin lagi gitu. Oh gitu. Iya memang RA Bu lagi maintenance ya, lagi Oh gitu, perbaikan. iya, Mm-mm. iya. Itu Kalau jadi untuk ditunggu aja. Oh iya, yang aspak sama kalau INM, aspaknya itu kemarin saya juga baru nanya sama Dinkes itu untuk Heeh. pengajuannya seperti apa. Cuma belum ada jawaban. Ya Aspak itu nanti cuman minta username sama passwordnya Bu. Oh Untuk gitu. verifikasi data kan password sama username-nya kan pakai yang DFO itu kan. Cuman Iya. nanti untuk masuk ke situ kan harus diverifikasi terlebih dahulu sama Dinkes ya. Mm-mm. Berarti minta sama Dinkes juga kan, Pak? Iya verifikasinya. Iya. Bukan kalau kode Fasiankesnya kan sudah dapat, cuman kan Udah. itu apa untuk verifikasi, untuk verifikasi Aspak, INM-nya itu harus melalui Dinkes. Oh Heeh. iya. Jadi baru bisa mengisi gitu. Kira-kira nih bulan apa Bu majunya? Belum tahu sih, Pak. Heeh. Kayaknya Belum. ada target ya Bu ya dari pusat ya. Kalau pusat sih ya tahun ini. Iya kan kemarin soalnya Gitu. apa harus tahun ini kayaknya semua ya kayaknya. Iya. Eh, itu tadi senyampang masih belum berubah ya suruh apa instrumennya gitu ya Iya. instrumen. Jadi Bapak Ibu sekarang kita bahas perlahan-lahan aja.
Yang penting adalah Bapak Ibu nanti memahami terlebih dahulu dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan di awal ya, sambil Bapak Ibu berproses gitu ya, nanti melengkapi gitu ya, gitu. Ya, Oke, mohon izin Bu, berarti saya jelaskan yang aspek dulu ya. ya. Ya, sebentar. Nah, Itu linknya kirim ke Nangga sama seperti nah, itu. ini ya Bu, sudah terlihat? Udah, Sudah. Pak. Oke. Eh, kita mulai nggih. Nah, Aspak ini atau aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan ini merupakan salah satu indikator ataupun salah satu syarat untuk mengajukan terkait dengan akreditasi klinik ya, Bu. Jadi memang harus terisi terlebih dahulu termasuk INM sama IKP. Aspak SIS GMK ya itu jadi memang harus terisi terlebih dahulu ya. Nah, kalau aspek ini nanti semua alat kesehatan ataupun alat sarana prasarana alat kesehatan semua yang ada di klinik LBC Palembang itu harus terisi semua. Alat-alat yang semua ada di sana harus terisi, kemudian nanti akan divalidasi oleh Dinkes dan validasinya minimal 60% harus lolos ya, Bu, dari Dinkes. Hmm. Karena nanti akan dicek kan alatnya, apakah benar ada tuh alat ini. Kalau memang ada nanti akan diverifikasi oleh Dinkes. Dan syarat minimalnya 60% itu alat tersebut sudah diverifikasi. Misalkan isinya 100, berarti syaratnya ya harus 60% ke atas untuk bisa mengajukan akreditasi. Kita lanjut ya. Nah, ini terkait aplikasinya ya, Bu. Nanti Bapak Ibu akan mengisi, nanti akan dibuka di namanya aplikasi Aspak. Kemudian ada username sama password yang Bapak Ibu pakai punyanya yang DFO itu ya. Itu sudah kan dapat, tinggal nanti diverifikasi oleh Dinkes untuk bisa masuk ke dalamnya. Apa itu ASPAK? Sebenarnya ASPAK itu adalah suatu sistem yang disusun atau dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dalam menghimpun data dan informasi terkait sarana prasarana dan alat kesehatan dalam klinik ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu memang perlu mengisi hal ini supaya apa? Supaya semuanya itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di dalam aplikasi ini nantinya menjadi tanggung jawab daripada klinik ataupun pelayanan kesehatan ya. Jadi semuanya harus memang terisi. Kemudian Dinkes akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang ada. Sehingga memang semuanya harus memberikan data yang real ya, yang benar-benar ada di sana. Nah, fungsinya apa? Nah, ini fungsinya aspap untuk perencanaan. Kalau misalkan nggak punya IPAL, ya nanti berarti harus memberikan untuk membangun IPAL. Kemudian sebagai syarat akreditasi atau penyusunan kebijakan serta meningkatkan pelayanan. Jadi semakin bagus atau semakin lengkap sarana prasarana dan alkesnya, otomatis pelayanan semakin meningkat ya, sehingga peningkatan akses serta peningkatan kualitas juga, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan menginput data SPA itu adalah sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui aplikasi Aspak tadi. Ya, semuanya akan diisi ya, semuanya baik itu kodenya, mereknya, tahunnya, kapan beli dan lain sebagainya itu harus di-upload atau diupdate di sini gitu ya. Nah, ini syaratnya 60% ya Bu harus tervalidasi ya diverifikasi sarana prasarana alkes. Jadi 60%, semuanya harus 60%. Kapan Dinkes mengupdate-nya, melakukan verifikasi 2 kali dalam setahun ya, yaitu tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Nah, dalam kondisi ini terkadang kan ada beberapa klinik yang mengajukan survei akreditasi ya. Itu bisa langsung mengajukan langsung kepada Dinkes, tetapi menunggu daftar antrian ya, Bu. Jadi nggak langsung sekarang minta, sekarang langsung diverifikasi. Biasanya ada tanggal yang akan ditentukan oleh Dinkes kapan akan dilakukan verifikasi data, gitu ya. Ini kemudian kita lanjut aja ke aplikasinya ya, Bu. Masuk ke aplikasinya. Nah, Bapak Ibu nanti membukanya, alamatnya di http://aspakemkes.go.id ya. Ini yang dilingkari ya. Kemudian nanti Bapak Ibu masukkan username dan password yang sudah dapat awal itu, yang dari DFO itu ya, dari Fasyankes. Kemudian tinggal diklik sign in ya, sign in.
Ya, masukkan sesuai dengan kode registrasi Fasiankesnya kan sudah ada, tinggal minta verifikasi. Nah, habis itu nanti akan muncul seperti ini, layar ini ya. Layar ini tulisan seperti ini ada update alat, update sarana, update prasarana. Jangan diupdate dulu tersebut seperti ini. Update dulu yang di pojok kanan atas itu ada profil. Profil klinik. Jadi profilnya Bapak Ibu dilihat dulu. Kliniknya betul enggak namanya, alamatnya dan lain sebagainya, titik koordinat dan sebagainya. Baru setelah yang pojok kanan atas itu diisi atau dicek ya. Ini kan nanti ada Bu di pojok kanan atas ini memang nggak kelihatan ya. Itu nanti setelah itu baru ke update. Update itu ada yang ini, penginputan datanya ya Bu. Klik ke penginputan data, nanti akan dipilih ada muncul ini alat, sarana dan prasarana. Nah, Bapak Ibu yang harus diupdate atau diupload pertama kali adalah yang sarana. Ya, yang sarana dulu. Jangan langsung ke alat atau prasarana, ke sarana terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti kan ada tanda pentung ini ya, pentung merah ini ya, ada tulisannya lihat, lihat itu kan masih merah ya. Berarti itu masih belum terisi semuanya, ya. Belum terisi semuanya, harus diisi. Ya, yang merah-merah itu ada tulisannya lihat, lihat itu kan masih merah, itu berarti masih belum semuanya terisi. Nah, ini ya, ingat dahulukan isi sarana sebelum mengisi alkes. Jadi sarana dulu yang diisi. Ini Bu, di pojok ini kan ada klik profil ini harus dirubah dulu ya. Ada profil ini harus dirubah dulu. Isinya takutnya ada yang beberapa tidak sesuai ya. Itu kemudian isi sarana baru ke alat dan alkesnya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah misalkan sudah mengisi semua, nanti akan terlihat di sini ya, sarana 100, prasarana 100, alkes 100. Ini kalau sudah diinput semuanya. Ya, dan akhirnya warnanya nanti jadi hijau, ya. Nah, ini selanjutnya fokus pada ruangan yang tidak dicoret ya Bapak Ibu yang nanti kalau diisi ya. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di analisis data itu akan muncul yang namanya instalasi-instalasi ya, disesuaikan dengan yang ada di klinik kecantikan ya gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada poliklinik, nggak ada rawat inap, rawat jalan atau instalasi bedah sentral nggak usah dipilih ya. Ini sudah diblok memang Bu ya. Ini memang disesuaikan dengan jenis klinik atau rumah sakit atau puskesmasnya. Jadi memang langsung kecoret sendiri. Jadi nggak usah diisi, nggak usah dipaksa karena memang nggak bisa diisi ya. Itu kemudian misal ada alat yang belum diinput berarti warnanya merah ya Bu ini ya. Lihat berarti merah ini masih belum semuanya di entry berarti. Kalau belum di entry ya dilihat lagi di sini mana yang belum di entry pasti ada di sini ini. Nah ini ternyata ini ada nol ini masih nol. Tapi Bapak Ibu ngisinya di sini ada dikalibrasi berarti belum terinput yang tersedia. Tiba-tiba Bapak Ibu mengentrinya yang ada di kalibrasi berarti harus diinput dulu jangan dikalibrasi dulu. Kalau belum ada alatnya kan nggak mungkin dikalibrasi gitu ya. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu ingin tahu detailnya, info detail ini alat ini sudah terisi semua nggak sih masing-masing itu tinggal diklik di info detail. Ya, misalkan tahun pembuatan, kapan pembeliannya, mereknya apa, nomor serinya apa, nanti diklik itu. Ya, nah ini seperti ini alat, nomor seri kan mesti ada di alatnya ya. Tinggal lihat aja, ya, mereknya apa, tipenya apa, tanggal kalibrasinya, terus sertifikat yang dari PT-nya, gitu ya. Ini termasuk ruangannya juga nanti ruang tindakan, ruang customer service, atau mungkin ruang farmasi nanti disesuaikan. Kemudian ini tadi ya Bu, profil jangan lupa diedit. Terus ini juga sama, diedit semuanya ya Bapak Ibu. Termasuk nanti tag lokasi ya Bapak Ibu. Tag lokasi ini sesuai dengan tag lokasi dari LBC Palembang. Jadi nanti dipastikan Google Map-nya nyala ya. Jangan sampai nanti melenceng Google Map-nya ya. Tuh. Terus fotonya jangan lupa foto kliniknya ya. Ini ya, foto kliniknya tampak depan ya. Tampak depan. Kemudian data gedung, jangan lupa diisi data gedung ya. Gedungnya, kapan pembangunannya ya, gedungnya, luasnya berapa, tahunnya, tahun pembangunannya, ada IMB-nya enggak ya, ada izin pendirian bangunan apa enggak ya, izin mendirikan bangunan sama izin SLV, SLF-nya ada apa enggak gitu ya, sama foto bangunannya ya. Itu nanti jangan lupa formatnya JPEG ya Bu, JPEG atau JPG itu ya.
Kemudian jangan lupa disimpan fotonya. Kemudian nanti data sarana juga sama ya. Ini akan ada beberapa, tinggal diklik aja yang pojok kanan ini ada tanda plus, tinggal diklik. Itu sudah ada alat-alat yang memang harus dimiliki minimal oleh klinik kecantikan ya. Jadi harus dipilih. Itu ada, misalkan ada spekulum dan lain sebagainya itu harus diisi. Tinggal nanti ada atau tidak di sana. Kalau memang tidak tersedia, berarti nanti diklik yang tidak tersedia. Kalaupun tersedia, diklik yang tersedia jumlahnya berapa, tahun pembeliannya berapa, mereknya apa gitu ya. Kemudian nah ini misalkan hilangkan tanda centang jika memiliki. Kalau memiliki, kalau nggak memiliki ya dicentang yang tidak memiliki ya baru itu jangan lupa disimpan. Ya, jangan lupa disimpan submit gitu ya. Nah, kalau tidak tersedia ya dicentang aja yang tidak tersedia langsung disubmit nggak usah diisi lagi ya. Nah, ini seperti ruang triase. Ruang triase itu kan untuk yang memiliki unit gawat darurat ya. Karena klinik kecantikan berarti nggak usah pakai ruang triase. Tetapi kalau ruang steril, linen steril, kebetulan kalau di LBC kan ada ya. Ruang steril sendiri, ruang linen steril sendiri karena eh, laundrynya kan dicuci sendiri. Jadi monggo diisi di ruang linen steril. Kemudian ini beberapa pelayanan di luar standar acuan. Kalau nggak ada, ya nggak usah digunakan. Kalau ada, ditambahkan ya. Monggo sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sana. Tinggal ditambah aja itu ya. Linen steril kan ada ya tempatnya di sana kan karena tidak pakai pihak ketiga itu genset mungkin genset ada apa tidak jumlahnya berapa ya listriknya berapa ya 1.300 apa berapa UPS-nya ada apa enggak gitu ya semuanya diisi ya semuanya ini gitu ya tinggal ngisi aja ya tinggal diisi ini termasuk termometer kursi roda berangkat stetoskop dewasa termometer digital pocket oximetry ya timbangan bayi, timbangan dewasa semuanya harus ada gitu ya. Ini tinggal tinggal disesuaikan ya. Nanti ini materinya saya berikan, tinggal diklik-klik aja nanti ya. Nah, ini data perizinannya kan biasanya kan ada beberapa alat kesehatan yang harus ada izinnya. Itu juga nanti sertifikatnya diupload di sini ya. Itu ini ya tinggal diupload aja sertifikatnya. Yang perlu ada sertifikatnya kan sertifikat sarana listrik, insinerator, IPAL, genset, eskalator, semuanya ya. Itu kan harus ada izinnya. Apalagi kalau radiologi harus pakai bapeten. Ya, itu. Ini mutunya nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah diisi. Yang penting adalah tadi itu ya Bapak Ibu. Ini terkait SDM ya, jangan lupa nanti SDM ini tinggal ditambahkan ini sudah menarik dari data SIS-DMK. Ya, jadi data SIS-DMK langsung masuk ke sini. Tinggal diklik aja data tadi itu. Yang ini, yang klik bagian SDM. Itu nanti akan ditarik dari data SIS-DMK. Pokoknya data SIS-DMK-nya sudah diisi. Kalau nggak diisi ya sama aja nggak keluar ya. Itu ini ya semuanya. Nanti misalkan tadi dokternya masih proses ya Bu Bu Afril kalau misalkan masih proses berarti bukti prosesnya sampai mana misalkan sampai mana itu ada buktinya terus diupload aja nggak apa-apa. Yang penting ada bukti kalau kalau dia masih mengurus gitu ya. Itu terus Bapak Ibu nanti kalau sudah misalkan ada yang rusak gitu ya alatnya ya nanti ditulis di sini. Atau mungkin alatnya perlu perbaikan ya ditulis. Jangan ditulis baik semua. Kalau 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 ditulis baik semua nggak mungkin ya. Karena mungkin pasti ada barangnya aus atau rusak. Berarti harus tetap diketik ya. Terus ini semuanya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalkan butuh format ya, butuh format ataupun hasil daripada ini, data isian, ini tinggal nanti di-download aja ya. Ini tinggal download ya, tinggal download ini. Jadi diimport, download aja ya, di-download formatnya, di-download nanti akan keluar. Keluar seperti ini. Jadi nggak usah ngisi lagi. Ini sudah otomatis terisi. Kalau Bapak Ibu sudah ngisi di Aspak. Kalau nggak ngisi di Aspak ya nggak mungkin keisi sendiri ini ya. Itu ya. Ini di-download sesuai kebutuhan ya. Itu. Nah, ini bentuknya ya untuk mendapatkan kebutuhan. Nah, ini. Jadi kalau kalau ini memang sudah langsung ya kegiatan kalibrasinya apa.
gitu. Ini semua sama ya. Kemudian nanti ada di sini ada klik download hasil kalibrasi itu yang di-download ya Bapak Ibu yang nanti akan ditaruh di elemen penilaian 1.3 EP3. Nanti dimasukkan ke situ. Ini yang di-download ini. Nah, hasil ini di-download, hasil ini di-download itu ya. Nah, data kontrol. Data kontrol ini adalah data yang nanti Bapak Ibu bisa baca dan menjadi syarat pertama untuk mengajukan akreditasi. Yang dilihat yang mana? Yang ini ya Ibu, yang tulisannya tingkat kelengkapan data SPA. Itu yang menjadi dasar Bapak Ibu bisa mengajukan survei akreditasi. Ini contohnya tulisannya 63,56. Berarti dia sudah memenuhi karena di atas 60%. Ya, jadi yang dilihat ini ya. 6 piro iki 63,56 ya itu. Termasuk yang di atas harus terisi 100% ya kan nggak mungkin alat-alatnya Bapak Ibu nggak ada yang tahu kan pasti ada tahu ya. Semuanya pasti tercatat kan. Nah, itu semua harus dimasukkan. Itu. Ini semuanya ya tinggal nanti memanfaatkan aja. Ini download ya, nanti tinggal di-download aja ya. Ini semua sudah ada tinggal Bapak Ibu download aja kondisi alkesnya. Nggak usah ngetik lagi, ini sudah diketikkan sama aplikasinya ya, tinggal download aja gitu. Tinggal dipilih tahunnya nanti akan keluar seperti ini gitu. Ini ya Bapak Ibu terus tinggal anu. Nah, ini kontrak personnya nanti misalkan Bapak Ibu membutuhkan misalkan kekeliru ada yang error atau apa untuk di tingkat Kementerian Kesehatan. Tapi Bapak Ibu juga bisa koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota setempat ya, seperti ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten Palembang gitu ya. Tuh. Ini untuk sementara yang ini dulu ya, Bu. Sambil sebentar lagi kita akan paparkan yang lainnya. Monggo Bu Evril, ada pertanyaan dulu terkait aspek dulu. Kita pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Yang penting paham, Bapak Ibu. Aspeknya seperti apa, Bu? Sudah paham? Mungkin karena belum praktek Iya, belum langsung, praktek ya. jadi Nanti mungkin yang itunya penting belum. yang penting nanti Bu, Bapak Ibu kalau sudah Bu Evril sudah dapat, itu dapat username sama passwordnya itu sudah aktif ya. Nanti diklik itu ya, username sama passwordnya masukkan ya. Ya. Kemudian diklik itu, klik OK. Habis itu kan di yang awal itu kan terbuka gambar pertama ya pendahuluan tuh ya. Nah, itu yang Mm-mm. perlu diupload yang pertama kali adalah profilnya dulu ya, yang pojok kanan atas. Yang Ya. pojok kanan atas diganti dulu profilnya. Takutnya LBC-nya kebalik, LBC mana gitu ya takutnya ya. Titik Ya. koordinat dan lain sebagainya, fotonya, ya itu diganti dulu baru ke Alkes nanti ke input data. Jangan input data dulu baru ke lokasinya. Takutnya keliru lokasinya ya. Itu. Iya, Pak. Habis itu baru di entry semua, diurut Bu. Dari mulai sarana, kemudian prasarana, terus ke Alkes gitu ya. Setelah itu baru nanti setelah terisi semua sampai kalibrasi, sampai pemeliharaan, sampai mana yang rusak, baru Bapak Ibu matur ke atau bilang ke Dinkes Palembang untuk diverifikasi gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu, Bu. Itu untuk yang aspal itu. Jadi nanti nggak apa-apa nanti tinggal apa sambil berjalan ya, Bu, di WA aja ya. Iya, Pak. Ya, lanjut kita ke bab selanjutnya. Sebentar, Bu. Kita lanjut ke bab satu ya, bab satu. Atau ke pendahuluannya dulu ini sebentar. Nah ini. Nah, kita ke akreditasi itu apa sih gitu ya. Kita buka terlebih dahulu. Sudah terlihat, Bu? Nah, ini. Kenapa sih klinik itu harus akreditasi? Nah, kenapa? Karena ini sesuai dengan keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 0107 Menkes tahun 1000 garis miring 1983 tahun 2022 di mana telah dikeluarkan terkait dengan standar akreditasi klinik ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai pedoman Bapak Ibu dalam nantinya survei akreditasi. Survei akreditasi klinik itu dilakukan selama 2 hari ya Bapak Ibu. Hari pertama itu dilakukan secara daring ya atau seperti ini online ya. 1 hari mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian setelah itu besoknya akan dilakukan secara luring atau on the spot ya atau langsung ke tempat. Itu sama jam 8 sampai jam 4 sore ya. Itu. Nah, dalam penilaian akreditasi itu ada 4 yang harus yang akan Bapak Ibu
penuhi. Yang pertama adalah regulasi atau R. Regulasi itu adalah terkait dengan ketetapan ya seperti SK, SOP, pedoman, panduan, KAK dan lain sebagainya yang menjadi dasar Bapak itu Ibu untuk menetapkan segala sesuatu terkait dengan klinik gitu ya. Yang pertama seperti SK surat keputusan ya, nanti dari Pincap yang akan tanda tangan ya atau bisa dari penanggung jawab klinik itu disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah SOP, Standar Operasional Prosedur. Ya, bikin SOP. Misalkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Dan perlu dicatat bahwasanya dalam SOP itu ada namanya tujuan di dalamnya. Tujuan itu sudah ada pakemnya ya Bapak Ibu. Tujuan itu pakemnya nanti ya, semua yang berhubungan dengan tujuan di SOP harus kata-katanya seperti ini sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah titik-titik-titik. Nah, titik-titik itu akan diisi judul SOP dari masing-masing. Ya, entah itu bab satu, bab 2 maupun bab 3. Itu sama, tujuannya sama sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah. Misalkan SOP terkait dengan identifikasi pasien, berarti sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah identifikasi pasien seperti itu. Itu salah satu dari regulasi. Kemudian yang kedua adalah dokumen. Dokumen itu adalah berarti kelengkapan yang terkait sama dokumentasi. Ya, yang meliputi rekam medis, ya, rekam medis, kemudian bukti surat kalau ada rapat atau pertemuan, ya, surat undangan atau surat atau undangan, ya. Kemudian daftar hadir, foto kegiatan, notulen, itu semuanya harus terdokumentasi. Ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah simulasi. Simulasi itu adalah nanti Bapak Ibu akan praktek ya. Praktek melaksanakan pelayanan yang ada yang sesuai dengan standar akreditasi. Itu ada seperti penggunaan APAR, ya, alat pemadam api ringan, kemudian spill kit, ya, kemudian sterilisasi, ya, dan lain sebagainya. Itu akan nanti praktek. Kemudian selanjutnya adalah observasi. Observasi itu berarti kami akan mengamati terkait dengan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan standar sesuai dengan instrumen. Ya, jadi misalkan pada waktu tindakan apa sih yang harus dilakukan pada saat tindakan? Kami akan melihat apakah sudah sesuai dengan SOP atau tidak. Itu ya. Kemudian wawancara. Wawancara adalah saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menjawab, misalkan apa visi misi dan tujuan dari klinik LBC Palembang. Berarti Bapak Ibu harus menjawab sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat ataupun pimpinan cabang. Itu. Jadi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Itu. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai yang memang harus dipenuhi ya. Nilainya ada 10, 5 sama 0. Nah, kalau 10 berarti semua dokumen ataupun regulasi ataupun simulasinya itu paling tidak kesalahannya minimal ya minim, minim banget ya. Atau 80% itu sudah harus betul. 80% ke atas itu harus sudah betul, itu nilainya 10. Nah, kalau misalnya betulnya cuman 20 sampai 80% itu nilainya 5 di bawah 20% itu nilainya nol. Itu ya. Jadi makanya Bapak Ibu kami lakukan apa ya pembimbingan ini agar Bapak Ibu bisa maksimal nilainya 10 gitu ya. Mas baik dari segi dokumen maupun dari nanti segi menjawab pertanyaan dan wawancara maupun simulasi. Gitu ya. Kemudian itu yang terkait itu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menemui di akreditasi itu ada yang namanya bab standar, maksud dan tujuan, serta yang satunya adalah elemen penilaian. Ya, ini nanti akan kami bahas ya. Bab itu adalah pengelompokan standar, di mana dalam penilaian akreditasi itu ada 3 bab yang akan dinilai. Ya, kemudian standarnya itu akan ada di bawahnya di dalamnya bab itu ada standar ya yang mendefinisikan struktur yang harus dapat Bapak Ibu kerjakan di dalamnya. Kemudian di dalam standar itu ada maksud dan tujuan di mana menjabarkan makna sepenuhnya dari standar. Kemudian di dalamnya lagi ada elemen penilaian. Elemen penilaian berarti apa yang dinilai di hal tersebut. Nah, tetapi Bapak Ibu yang perlu dipahami juga, elemen penilaian ini jangan langsung Bapak Ibu baca ya, tetapi Bapak Ibu pahami terlebih dahulu maksud dan tujuannya terlebih dahulu. Pahami maksud dan tujuan terlebih dahulu baru ke melihat apa yang akan dinilai gitu ya. Kalau Bapak Ibu melihat dari elemen penilaian nanti akan bingung ya, pusing ya karena memang
kalimatnya itu singkat, padat, jelas, tetapi tidak akan bisa mengejawantahkan atau isinya itu ngapain sih. Jadi harus Bapak Ibu pahami dulu waktu, maksud, dan tujuan. Surveyornya nanti akan ada dua penilaian ya Bapak Ibu, ada dua orang yang menilai ya nanti bersama saya di bab satu dan bab 2 ini terkait tata kelola klinik sama peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sedangkan nanti di bab 3 ada Dokter Alfi yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam penyelenggaraan kesehatan perorangan. Gitu ya. Di bab satu ini ada 18 penilaian, sedangkan bab 2 ada 19. Kemudian bab 3 ada 67 yang dinilai. Ya, bab 3 paling banyak karena memang esensi dari klinik itu adalah bab 3. Tetapi bab satu bab 2 jangan lupa, jangan dikesampingkan. Gimana bab 2 apabila Bapak Ibu ingin lulus paripurna itu harus mendapatkan nilai minimal 65%. Ya, karena jiwanya di situ ya, terkait dengan pencegahan infeksi dan lain sebagainya. Itu. Ini yang pembuka dulu, Bro. Terus selanjutnya kita lanjut ke babnya ya. Bab satu terlebih dahulu. Apa sih bab satu? Tuh, kita akan bahas ya. Bentar. Nah, ini ya bab satu. Tata kelola klinik ya. Klinik itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di mana menyediakan pelayanan medik dasar ataupun spesialistik secara komprehensif atau menyeluruh. Jadi intinya kalau sebuah klinik itu harus melaksanakan tiga, yaitu pelayanannya harus sesuai dengan standar pelayanan kedokteran. Kemudian pelayanannya harus paripurna ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari kita masuk ya, mulai dari customer service sampai dengan farmasi itu harus paripurna, harus sesuai dengan standar. Kemudian kesinambungan, berkesinambungan itu maksudnya sekarang bagus, paling tidak minggu depannya juga bagus. Jangan sampai terjadi penurunan kualitas gitu ya, atau semakin bagus, semakin banyak perbaikan yang dilakukan. Nah, jenis-jenis klinik itu ada dua ya Bapak Ibu, ada klinik pratama sama klinik utama. Klinik pratama adalah klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medik dasar sesuai dengan kompetensi dokter ataupun dokter gigi. Jadi, kalau Bapak Ibu dari klinik LBC Palembang berarti salah satu contoh dari klinik pratama ya, di mana ada medis dasar rawat jalan dan rawat inap. Kemudian klinik utama adalah yang menyelenggarakan medis spesialistik atau medik dasar dan spesialistik. Contohnya apa? Biasanya contohnya klinik gigi, contohnya lagi klinik mata, paru, dan lain sebagainya. Kalau klinik kecantikan, contohnya kalau di Jawa Timur itu ada The Votrepu, ya, The Votrepu itu, kemudian Maharva itu juga, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian, nah ini bab. Bab itu apa yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu topik utama terkait proses bisnis klinik, di mana ada tiga bab, yaitu bab satu ada tata kelola klinik, kemudian bab dua peningkatan mutu dan keselamatan pasien, bab tiga adalah penyelenggaraan kesehatan perorangan. Standar itu adalah hal yang dinilai dalam akreditasi. Itu ada bab satu ada 4 standar, bab 2 ada 3 standar, bab 3 ada 15 standar. Jadi totalnya 22 standar. Kemudian maksud dan tujuan dan elemen penilaian ini merupakan satu kesatuan ya Bapak Ibu, tetapi nanti Bapak Ibu harus memahami terlebih dahulu makna dan tujuannya. Di mana elemen penilaiannya di bab 119, bab 2 18, bab 3 67. Jadi ada 104 yang akan dinilai. Memang bab 3 ini banyak ya 67, tetapi jangan jangan lupa bab satu dan bab 2 ini memang harus dengan standar minimal kurang dari 65% untuk bab 2. Kalau bab 3 kalau ingin Bapak Ibu paripurna berarti 80% untuk bab satu, gitu ya. Tata kelola klinik itu ada 4 standar, standar titik 1 sampai 1.4. Ada pengorganisasian klinik, itu ya bagaimana Bapak Ibu memahami visi, misi, dan tujuan, kemudian susunan struktur organisasi, dan memahami uraian tugas masing-masing dari job desk yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah tata kelola sumber daya manusia, di mana bagaimana jumlah pemenuhan SDM apakah sudah sesuai dengan angka analisis beban kerja yang ada di sana. Kemudian file kepegawaiannya apa sudah diperbaharui, lengkap atau sudah terkumpul. Kemudian ketika adanya evaluasi kinerja.
setiap berapa kali dalam setahun dilakukan penilaian kinerja. Kemudian yang ketiga adalah standar 1.3 tata kelola fasilitas dan keselamatan atau MFK. Ini nanti akan dibahas terkait dengan surat izin operasional ya sampai dengan bagaimana kalibrasi alat kesehatannya. Kemudian standar 1.4 akan ditanyakan terkait dengan tata kelola kerjasama yang dilakukan oleh klinik, baik itu manajemen maupun klinis. Gambaran umumnya ya Bapak Ibu, dalam hal memberikan pelayanan harus memiliki klinik itu harus memiliki kepemimpinan yang efektif. Di sini akan dilihat bagaimana kepemimpinan dari pimpinan cabang dapat memberikan kejelasan pembagian tugas dan peran kepada masing-masing pemangku kepentingan ke stafnya ya dari mulai pemilik tugasnya apa, PJ klinik atau penanggung jawab klinik tugasnya apa sampai ke satpam security satpam dan lain sebagainya itu sesuai dengan job desk masing-masing. Jadi peran pimpinan cabang di sini sangat berperan banget ya berperan ya menjadi apa ya menjadi fokus utama di sini. Bagaimana kepemimpinan Bu Evril nantinya bisa memimpin teman-teman atau rekan-rekan dalam mendukung akreditasi. Apa yang harus dinilai? Ini visi misi klinik. Berarti Bapak Ibu harus memahami visi misinya yang ada di klinik LBC itu apa. Paling tidak Bapak Ibu memahami isinya, bukan menghafal. Memahami, bukan menghafal ya. Itu memahami visi misi dari klinik LBC. Misi klinik LBC ada 4 ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan sesuai dengan LBC pusat yang ada di Jogja itu ya. Kemudian ada struktur organisasi nanti di sini dalamnya. Kemudian struktur organisasi ini harus dipahami satu per satu orang. Misalkan siapa yang menjadi PJ klinik, siapa yang menjadi pincap, siapa yang menjadi PJMFK, PJPPI harus semuanya tahu. Jangan sampai saya kita surveyor bertanya ada yang nggak paham siapa menjabat apa. Itu ya. Kemudian uraian tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan. Berarti Bapak Ibu harus memahami tugasnya masing-masing yang dilakukan sehari-hari kan jelas sudah tahu kan. Misalkan beautician tuh ngapain aja sih, tugasnya ngapain aja sih, itu kan sudah tahu. Nah, itu paling tidak harus paham. Harus tahu. Disesuaikan sama SK-nya nanti yang setelah akan disusun gitu ya. Kemudian tata kelola sumber daya manusia. Di dalamnya ada pemenuhannya apakah sudah sesuai dengan Kementerian Kesehatan jumlahnya. Kemudian file kepegawaiannya sudah diupdate belum? Kalau misalkan ada yang sudah pelatihan, berarti harus memberikan sertifikatnya ke pimpinan cabang. Dievaluasi kinerjanya setiap tahun satu kali atau dua kali atau setiap bulan, monggo. Kemudian serta tata kelola fasilitas dan keselamatan, mulai dari surat izin operasional hingga sampai ke kalibrasi alatnya. Yang pertama kita akan bahas TKK 1 ya, pengorganisasian klinik. Nah, standar 1.1 itu ada pengorganisasian klinik. Jadi nanti klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas ya, sesuai dengan visi, misi dan tujuan klinik. Kemudian strukturnya harus jelas. Dia menjadi apa, tugasnya ngapain aja, tanggung jawabnya apa aja yang harus dilakukan, wewenangnya dan keterkaitan antar petugas. Misal keterkaitan antar petugas, beautician pasti akan berhubungan sama dokter. Dokter akan berhubungan dengan beautician sama farmasi, kayak gitu ya. Berarti saling keterkaitan. PJMFK dengan PJPPI. PJ Mutu dengan PJPPI, PJ Mutu dengan PJMFK itu akan saling berkaitan. Nah, selanjutnya yang akan dinilai ya elemen penilaiannya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat elemen penilaian di sebelah kanan, pasti akan bingung ya Bapak Ibu. Nah, salah satu caranya untuk menilai, untuk memenuhi penilaian ini, lihat di maksud dan tujuan. Yang pertama elemen penilaiannya. Tersedia visi, misi, dan tujuan klinik yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Berarti Bapak Ibu perlu menyusun SK terkait visi, misi, dan tujuan. Kemudian yang kedua adalah tersedianya struktur organisasi klinik. Berarti Bapak Ibu perlu menyusun struktur organisasi yang disesuaikan dengan klinik LBC pusat. Jangan lupa di dalamnya ada tugas dan wewenangnya. Kemudian nanti apabila ada rapat terkait dengan struktur organisasi dan visi misinya itu dilampirkan bukti rapatnya bahwasanya si A jadi apa, si B jadi apa, si C jadi apa agar semuanya tahu kalau misalkan nanti ditanya oleh surveyornya paham.
Si A menjabat apa, si B menjabat apa. Kemudian yang ketiga, tersedia uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang ditetapkan. Berarti nanti Bapak Ibu melengkapi SK tadi dengan uraian tugas dan wewenang. Misal, si A, ya jadi beautician. Apa sih tugasnya beautician? Itu monggo Bapak Ibu bisa jelaskan. Tetapi jangan anu ya, menghafal ya, memahami. Bedanya menghafal sama memahami berbeda ya. Jadi dipahami apa sih tugasnya. Kalau dipahami Bapak Ibu pasti akan ingat gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu yang seperti saya tanya jelaskan tadi, berarti harus ada misalkan ada bukti penyampaian informasi ini berarti Bapak Ibu harus ada dokumen, entah itu daftar hadir, foto, notulen, dan lain sebagainya. Kalau ada tulisannya wawancara, berarti saya akan bertanya kepada masing-masing orang. Tugasnya dokter penanggung jawab itu apa? Tugasnya apoteker itu apa? Asisten apoteker apa? Tugasnya beautician itu apa? Itu. Baru nanti kita akan simpulkan, akan dirangkum oleh kita akan apakah mendapatkan nilai 10 ataupun 5 ataupun 0 gitu ya. Jadi memang perlu pemahaman ya di sini. Jadi akreditasi itu tugasnya tim, bukan tugasnya kepala atau pimpinan cabang saja, tapi tim ya saling menguatkan. Kemudian kedua tata kelola sumber daya manusia. Apa di dalamnya adalah klinik perlu memiliki tata kelola sumber daya manusia meliputi merencanaan, pemetaan, perekrutan, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang meliputi jumlah, jenis, dan kompetensinya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 1994. Jenis dan jumlah ketenagaan pada klinik pertama dan utama itu harus disesuaikan tadi. Ya, PP-nya 19 tahun 1994 di mana harus sesuai dengan hasil analisis beban kerja. Nanti ada tabelnya ya. Ada tabelnya memang Bapak Ibu harus isi apakah itu sudah memenuhi sejumlahnya atau tidak. Kalau misalkan jumlahnya, misalkan dokternya harus punya tiga, ternyata di klinik LBC ada dua, berarti harus ada rekrutmen gitu ya. Kemudian penanggung jawab klinik harus memenuhi kriteria adalah seorang dokter, dokter spesialis ataupun dokter gigi. Sedangkan penanggung jawab klinik harus juga memiliki SIP yang berlaku. Kalaupun diperpanjang, monggo buktinya mana gitu ya. Dan dapat merangkap sebagai pemberi layanan. Jadi dia juga dapat memberikan konsultasi dan tindakan. Penanggung jawab hanya dapat menjadi PJ satu klinik. Jadi PJ-nya satu klinik cuma satu. Ya, jadi dia kalau sudah dokternya satu itu sudah megang di sini, di Palembang, nggak boleh di Lampung, nggak boleh di mana-mana gitu, cuma satu klinik aja. Kemudian SDM terkait dengan kepegawaian, file kepegawaian, ini isinya ya Bapak Ibu, ada kualifikasi pendidikan, pelatihan, dan kompetensi, maksudnya ijazah, CV, CV-nya, kurikulum vitae, ataupun misalkan data pendukung NPWP ataupun KTP, itu nggak apa-apa dimasukin. Kemudian STR dan SIP bagi tenaga kesehatan. Kalau bukan tenaga kesehatan nggak usah. Kemudian uraian tugas yang tadi sudah disusun, sertifikat pelatihan ya, sertifikat pelatihannya harus disusun ya, harus ada. Paling enggak kalau misalkan ada pelatihan PPI dan lain sebagainya harus diberikan kepada manajemen ya. Kemudian penilaian kinerjanya setiap berapa tahun sekali, 1 tahun 1 kali atau setahun 2 kali atau seperti apa dilampirkan sama uraian kompetensinya. Uraian kompetensi itu harus misalkan dokter harus memiliki PPGD dan lain sebagainya, PCLS, ACLS seperti itu ya. Perawat apa, bidan apa, apoteker apa. Berarti kayak si apa surat izinnya apoteker dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi kinerja dilakukan secara berkala. Nah, itu tadi disusun dulu apa indikatornya. Nanti akan ditanyakan oleh surveyor ya. Nah, ini yang akan ditanyakan kalau Pak yang pertama pemenuhan kebutuhan SDM itu akan diwawancara pada pimpinan klinik ya Bapak Ibu terkait prosesnya. Misalkan tadi dalam perhitungan ternyata dokternya kurang satu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pimpinan cabang untuk memenuhi hal tersebut. Kemudian file kepegawaiannya ini harus diupdate ya. Misalkan ada sertifikat terbaru ataupun ijazahnya masih dulu SMA sekarang S1 monggo dilampirkan. Kemudian kinerja SDM nanti akan ditanyakan juga hasil penilaian kinerjanya sama wawancara ke masing-masing orang sama pimpinan. Kita pengen tahu prosesnya. Pernah nggak sih dilakukan penilaian kinerja? Kemudian apa sih indikatornya? Atau mungkin mereka nggak paham indikator kinerjanya apa
gitu. Nanti kita akan tanyakan pada saat survei. Kemudian yang TKK 3 terkait dengan keselamatan ya. Tata kelola fasilitas dan keselamatan itu adalah klinik perlu menyediakan fasilitas yang aman. Aman itu ya berarti gedungnya aman, nggak roboh, nggak ambruk ya, bebas dari banjir, gempa semuanya ya. Berfungsi berarti ya semuanya alatnya berfungsi, nggak tiba-tiba mau perawatan mau apa listriknya padam, airnya mati, terus toiletnya bau dan lain sebagainya gitu ya. Suportif, mendukung. Jadi semuanya mendukung ya, baik itu pasien keluarga, staf, dan pengunjung. Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan yang sesuai dengan standar tadi ya, sesuai dengan aspek. Nah, aspek ini termasuk di dalamnya di sini ya. Maksud dan tujuannya apa? Berarti klinik harus menyusun manajemen resiko. Ada 7 yang harus disusun. Yang pertama, keselamatan dan keamanan. Ya tadi itu gedungnya bagaimana kuat, apa gampang ambruk atau ya apa atau dekat apa apa atau mungkin apa ya semuanya bagaimana tuh terkait keselamatannya jangan-jangan di seberang jalan anunya ya terus tidak ada tempat parkir akhirnya parkirnya di pinggir jalan dan akhirnya keserempet gitu ya. Kemudian yang kedua, bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3-nya bagaimana pengelolaannya, penanggulangan bencananya, ada nggak di situ jalur evakuasi, titik kumpul. Kemudian sistem proteksi kebakaran, aparnya ada, jenis aparnya seperti apa. Kemudian tanggal kadaluarsa aparnya apa sudah dicek setiap bulan dicek. Kemudian apakah ada yang sudah dilatih penggunaan apar. Kemudian peralatan medisnya apakah sudah terinventaris semua, apakah sudah dipelihara atau disalibrasi. Kemudian listriknya 24 jam nyala, airnya juga sama, airnya lancar, nggak kecil. Gas medis oksigen jika ada tiba-tiba ada yang pingsan. Sarana sanitasi atau IPAL itu ada enggak? Kemudian sampah domestiknya dikelola enggak? Jangan-jangan sampai sisi itu bau ya. Air limbahnya menggenangi klinik gitu. Nah, ini yang perlu dinilai ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang dinilai adalah bukti perizinan, berarti SIO, surat izin operasional. Itu sudah ada enggak sih SIO-nya? Nah, itu Bapak Ibu perlu dilampirkan di sini. Yang kedua program MFK yang tadi ya, yang sudah saya paparkan. Kemudian yang ketiga ini aspek. Yang ketiga ini aspek ya. Jadi semua daftar inventaris harus terisi, baik alat, sarana, prasarana maupun alkes itu harus terisi semua dan ada pemeliharaannya. Misalkan tadi AC itu ada pemeliharaannya pada bulan apa, kemudian apalagi CCTV, pokoknya semuanya baik itu alkes, kursi, gedung dan sebagainya itu pasti ada pemeliharaan. Kemudian yang empat adalah bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk. Berarti ini terkait dengan misalkan kita ke klinik LBC Palembang ya. Jadi Bapak Ibu paling tidak sebelum ke sana kan pasti ada security. Itu ada security atau tidak? Seperti itu yang akan ditanyakan. Kemudian jadwal piketnya, securitynya ada apa enggak? Kemudian ada pagarnya enggak sih kliniknya? Kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalkan dia tamu, apa ada dikasih kalung sama ngisi buku tamu, itu ya buku tamu. Kemudian selanjutnya CCTV-nya berfungsi nggak sih? Siapa yang ngecek CCTV? Ya, itu akan dilihat. Kemudian nomor 5 adalah bukti pengelolaan B3 dan limbah B3. Di sana bagaimana inventaris limbah B3-nya sama B3-nya? Ada nggak inventarisnya? Terus siapa yang mengangkut limbah B3-nya gitu ya? Siapa yang mengangkut limbah B3-nya di sana? Kemudian bagaimana mereka mengangkutnya? APD-nya dipakai level 2. Ya, pemakaian APD level 2-nya sudah dilakukan enggak? Kemudian ada tempat penyimpanan sementara apa limbah B3-nya enggak? Cuci tangannya ada enggak di sana? Kemudian PT-nya siapa yang mengangkut? Ya, manifestnya ada enggak? Timbangannya ada enggak? Misalkan sekali ngangkut ada berapa kilo itu ada apa enggak catatannya dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 6 bukti pengelolaan sampah domestik dan pengelolaan air limbah. Nah, sampah domestiknya ini siapa yang ngangkut? Tukang sampah RT atau RW atau dinas lingkungan hidup atau siapa? Itu nanti ditulis di sini. Kemudian ngangkutnya jam berapa dari klinik ke tempat pembuangan sampah itu? Dari tembus siapa yang ngangkut? Ya, difoto semua, termasuk manifest sama bukti kerjasamanya.
Kemudian alat pemadam api ringannya ada enggak, tingginya betul enggak, difoto. Kemudian bentuknya apa, cair atau gas atau atau serbuk atau apa. Sudah ada simulasi APAR enggak? Pemeliharaannya dilihat enggak? Jangan-jangan mau dipakai warnanya tabungnya kosong, isinya enggak ada. Terus ada jadwal piket untuk APAR enggak? Itu. Kemudian penanda jalur dan jalur evakuasi. Penanda jalur itu adalah misalkan Bapak Ibu kalau saya mau ke LBC Palembang tuh sudah tahu, oh ada papannya di sana ya, ada papan terkait dengan neon box tulisannya LBC Palembang. Atau masuk, saya masuk itu ada tulisannya tempat parkir, musola, ruang laktasi, ruang tindakan, ruang apa itu harus ada di penanda jalur. Sedangkan jalur evakuasi ya jalur evakuasi yang biasanya ada gambar orang lari warnanya hijau ya, terus tulisannya putih. Ya, itu jangan lupa. Itu juga ditempel. Ditempelnya bener enggak? Jangan-jangan nempelnya keliru. Ya. Terus habis itu mereka Bapak Ibu paham enggak fungsinya bedanya jalur evakuasi sama penanda jalur yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, itu. Kemudian titik kumpul, titik kumpulnya ada enggak? Jangan-jangan titik kumpulnya ada tapi dibuat tempat parkir. Akhirnya pada waktu mau digunakan ada mobil-mobil atau sepeda motor, akhirnya nggak bisa dipakai titik kumpul. Nah itu. Kemudian yang kesembilan, bukti larangan merokok. Berarti ada SK di sini. Butuh SK sama bukti larangan merokok. Berarti ada tulisannya dilarang merokok gitu ya. Baik itu tempat parkir maupun di masing-masing ruangan atau tindakan. Kemudian yang ke-10, nah bedanya nomor 3 sama nomor 10 ini adalah nomor 10 ini khusus untuk daftar inventaris alat kesehatan, sedangkan yang nomor 3 itu adalah untuk semua alat, baik itu medis, eh, kemudian alkes ya alat kesehatan, kemudian sarana dan prasarana. Jangan lupa juga yang nomor 10 ada pemeliharaan dan kalibrasinya peralatan medis yang sudah ada di Aspak, tinggal download aja. Kemudian yang keempat, empat itu adalah terkait sama tata kelola kerjasama ya, atau namanya kerjasama kontrak, dokumen kontrak ya. Jadi di sini klinik perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, baik itu kontrak klinis maupun kontrak manajemen. Kontrak klinis itu apa? Kontrak dengan staf medis atau staf yang ada di sana dalam bentuk fakta integritas atau dokumen kontrak ya, atau dengan puskesmas atau dengan rumah sakit itu ya. Kemudian itu wajib ya, puskesmas dan rumah sakit. Kemudian kontrak manajemen berarti kontrak dengan badan hukum penyediaan alat kesehatan ya tadi misalkan alkesnya sama siapa. Kemudian rekam medis pakai siapa, SIM Raisa apa siapa ya. Kemudian laundry itu laboratorium, farmasi sama siapa. Kemudian mungkin terkait limbah B3 pakai PT ARA atau siapa. Kemudian sampah domestik pakai siapa itu ya. Dan pelayanan non klinis lainnya. Jangan lupa dokumen kontrak itu harus semuanya ada kinerjanya, targetnya. Misal ya, di klinik itu kan ada misalkan pengangkutan limbah B3. Nah, itu misalkan berapa kilo setiap bulan, untuk setiap kali ngangkut itu berapa kilo, itu harganya harus tertuang dalam dokumen kontrak. Misalnya per kilo 30.000, ya harus ditulis di situ di dompet kontrak. Kemudian berapa kali dia harus mengangkut 1 tahun, apa setiap 3 bulan, atau 4 bulan, atau 5 bulan. Nah, apabila itu sudah ditulis berarti nanti tinggal dilakukan evaluasi. Dievaluasi itu maksudnya apa? Misalkan tiba-tiba ada kenaikan harga, terus itu masih belum ada di dokumen kontrak, berarti nanti dokumen kontraknya direvisi ya terkait dengan isi dokumen kontraknya seperti yang saya sebutkan tadi. Atau mungkin apa ngangkutnya setiap 4 bulan mereka melanggar ya dari harusnya kan 3 bulan ngangkutnya ternyata mereka telat sampai 4 bulan. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh klinik tersebut? Itu ya. Jadi itu Bu yang nanti untuk bab 1 yang akan dipaparkan ataupun dinilai. Mungkin Ibu Aprilia bisa bertanya, monggo untuk bab 1 Bu. Yang bab satu, Ya, lebih ke manajemen ya Bu, ke iya. kepemimpinannya Bu Aprilia. Heeh. Berarti nanti kalau untuk yang apa namanya struktur organisasi itu kan
penanggung jawabnya itu nanti kita yang tunjuk ya Pak. Iya betul, tapi kan strukturnya kan sudah dibikinkan LPC pusat, tinggal Ibu menunjuk siapa gitu. Hmm. Mm-mm. Paling kalau sekarang melengkapi itu aja sih Pak yang kayak Mm-mm. apar itu kan kita masih Mm-mm. expired juga. Jadi Oh, aparnya apa? Pakai apa? Serbu apa pakai apa? itu apa ya serbuk ya kayaknya. Kayaknya bubuk deh, serbuk deh Pak. Bukan kalau yang baru itu yang foam ya. Iya betul, betul, foam. Itu kayaknya masih yang serbuk. Oh gitu, oke. Itu kan kebetulan expired. Terus Mm-mm. kayak apa penanda jalur itu saya belum tahu ya penanda jalur itu yang seperti apa. Penanda jalur itu Bu, pelangnya neon boxnya tulisannya LBC. Oh, yang itu aja. Sama itu, sama kalau misalkan saya mau ke ruang laktasi itu ada tulisannya ruang laktasi, terus misalkan ruang tindakan gitu loh Bu, ada kan tulisannya itu. Kalau ruangannya Nah, ada, kan ada tulisannya toh Bu ya. ya ada. Nah, itu difoto. Nah, itu maksudnya ruang anu, Oh, penanda berarti jalur. dokumentasinya ya Pak ya. Penanda jalur itu Bu. Oh iya iya iya. Mm-mm. Itu. Oke. Jadi jalurnya kemana aja ya itu sudah. Jadi Mm-mm. saya nggak akan tanya, misalkan ruang tindakan kemana ya, ke kanan atau ke kiri kan sudah kelihatan tulisannya itu ya. Hmm. Itu. Itu saya tanya Bu, gedungnya Ibu ya seperti apa? Saya kan nggak tahu gedungnya ya. Biar saya punya gambaran gedungnya. Gedungnya satu lantai. Heeh. Kalau pintunya cuma satu pintu sih Pak. Jadi Heeh. nggak ada apa jalur lain ya. Jadi Mhm. depan itu tempat parkir, Heeh. kemudian masuk langsung ke pendaftaran, ada Heeh. ruang tunggu, Heeh. kemudian ruang konsultasi sama ruang pelayanan umum. Heeh. Itu dua ruangan, nggak jadi Heeh. satu. Jadi Oke, oke. masing-masing. Heeh. Heeh. Ini kan ada yang bilang kalau itu harus jadi satu ya. Jadi Mm-mm. ruang konsultasi itu harus langsung ada ruang pelayanan umumnya gitu kan. Mm-mm. Tapi kebetulan di sini kan bangunannya masih gedung yang lama, belum ada Oh, iya, renovasi. iya, iya, paham, Jadi paham, paham. masih apa pisah gitu. Jadi Iya, iya, paham. masing-masing ruang konsultasi sendiri, Mm-mm. kemudian ruang pelayanan umum sendiri gitu. Oke, oke, nggak apa-apa. Ada ruang latasi, Bu. Ruang laktasi ada, Oke, terus itu kursi prioritas ada. kursi prioritas ada, Heeh. Bidang miring? bidang miring yang luar ya Iya, ada. betul. Heeh. Ada. Heeh. Terus itu tempat limbah B3. TPS B3 ada. Oke, Cuma nggak ada gimana? nggak ada untuk cuci tangannya sih. Tempat Kemarin sih katanya pakai itu aja, pakai hand wrap, pakai hand pakai. wrap, hand wrap, hand sanitizer. Oh iya iya iya. Heeh. Nggak apa-apa, pakai itu. Terus anu, sama nanti dikasih spill kit ya di situ. Spill kit. Yang untuk limbah B3, tapi kan beda kan limbah B3 sama yang infeksius, kotaknya itu isinya. Nanti Oh dipaparkan di bab berarti. 2. Nanti tak Oh paparkan iya di iya. bab 2 ya. Terus nanti CS-nya anu ya, Bu, office boy-nya ikut ya. Yang bab 2 ya. Kayaknya Kan iya. nanti takut keliru apa pakai APD-nya sama alatnya spill kit-nya ya. Oke. Iya, terus habis itu itunya, Bu. Freezernya ada. Freezernya ada Heeh. Pastikan suhunya 0 sampai 4 ya, Bu. 0 sampai 4. Mm-mm. Dilihat, dijaga. Oke baik Pak. Terus habis itu jangan lupa kreseknya yang kuning, ya, yang kuning itu Mm-mm. ditandai dikasih dikasih tanggal ngambil. Misalnya ngambilnya sekarang itu dikasih tanggal jam berapa gitu ya. Ngambil itu maksudnya ngambil Dari itu dari ruangan itu kan PTA-nya. Oh, kan dari ruangnya. ya dari office office boy-nya itu kan ngambil tuh. Mm-mm. Nah, kalau langsung diikat toh kan nggak perlu Mm-mm. di anu toh diikat Mm-mm. ya di paten itu wes si jangan buka lagi terus habis itu dikasih tulisan ekspaal tanggal pengambilan hari apa misalkan sekarang Sabtu ya tanggal 6 September itu jam berapa gitu terus habis itu masukkan ke kulkas Oh iya baik ke Pak. freezer ya
Itu. Terus jangan lupa pakainya level APD level 2 kayak astronot itu ya. Yang Oh pakai, iya. jangan pakai tangan apa apa masker sama anu aja loh ya. Nggak Oh boleh iya itu kan betul. limbah limbah B3 kan. Mm-mm. Kecuali domestik. Kalau domestik nggak apa-apa pakai masker sama sarung tangan aja ya. Iya. Hmm. Itu dokumentasinya berarti pas kita masukin ke Semuanya, limbah Bu. Waktu pakai Pak, itu, waktu pakai pakaian waktu itu. Iya, pengambilan juga. iya, heeh, semua sampai Oh, nimbangnya nanti nimbang ke PT-nya juga sama di foto. oh Semua iya iya iya. foto. Heeh, ya. Termasuk waktu ngangkut tempat sampah apa pengangkut sampahnya itu juga yang sampah yang biasanya tiap pagi itu kan ada ya yang ngambil ya dari RT atau RW ya. Ya ada ya. Oh, Nah, itu juga difoto. kita itu kan nggak kerja sama ya Pak ya, Heeh. sama apa? Kalau dulu kan ada DLH itu kan, Heeh, betul. kita bayar iuran itu. Cuma kan Heeh. sekarang memang enggak, karena kan peraturannya Pemdanya berubah kemarin kan. Oh, berubah. Terus siapa Bu yang ngangkut? Eh, kita buang di depan itu Pak. Jadi Heeh. di seberang jalan kita itu ada box sampah gitu. Heeh, box Kita sampah. buang Heeh. di situ. Nah, terus yang ngangkut sama Bu? Yang aku dari DLH yang truk-truk itu Pak, Oh lah ya itu berarti nanti anu aja apa minta di apa foto aja atau iya gimana? minta bukti mereka sing ngangkut. Oh gitu. Takutnya pas gak diangkut punya jenengan. Ya, minta bukti bahwa Iya. memang diangkut sama sana ya. Buktinya maksudnya pakai surat gitu atau Iya, surat gimana? biasa aja, nggak usah bahwasanya memang pengangkutan dilakukan oleh DLH gitu, orangnya tanda tangan gitu aja sih, yang ngangkut itu. Berarti yang buat kita Iya, suratnya. jenengan yang Oh buat ya, iya iya. kliniknya ya. Itu terus itu limbah sudah. Nah, CCTV-nya Bu, siapa yang ngecek? CCTV itu tuh ini apa namanya, pusat Pak. Kalau Eh, kita heeh. nggak tahu aksesnya. Oh, anu, ndak, misalkan ya takutnya ya apa peletakannya nggak sesuai tempatnya, maksudnya apa ya bukan menceng apa namanya itu, miring gitu loh Bu, nggak pas lagi itu siapa yang ngecek? Oh Geser. security. Oke, security. Ya, geser, Heeh. tiba-tiba geser gitu loh, Bu. Lo kok kayaknya Iya iya. punya geser gitu loh. Nah, itu siapa yang ngecek? Security sih paling kalau ngecek apa namanya ya sesuai apa enggak. Cuma kalau untuk akses Ya, ngelihatnya kalau kita asalnya ya enggak. Nanti kan cuman mm-mm, dilihat sekilas aja satu kali screenshot udah itu tok kan. mm-mm. Yang penting Ya, kameranya CCTV itu masih berfungsi atau tidak itu loh. Yang ngecek itu siapa? Oh, ini masih berfungsi, masih security. bagus, enggak burep, enggak buram gitu loh, Bu. Security kan berarti. Kemudian jangan lupa security Iya, itu nanti buku tamu ya, Bu. buku tamu. Buku tamu itu maksudnya yang tamu, bukan yang pasien ya, Bu. Oh iya, misalnya Hmm. itu ya apa kayak Distributor, petugas in ya, distributor terus misalnya ada perbaikan Dinkes. apa IndiHome Nah, atau apa gitu ya. betul. Itu khusus itu ya. Hmm, itu jangan lupa itu kemudian oh, ada pagernya, Bu. Ada Pak. Ada. Nah, itu nanti foto ya pagernya ya. Oh iya, Terus apa lagi ya pagar CCTV udah bab satu. CEO-nya sudah ya, Bu, masih berlaku ya. masih baru Oh, masih baru. Oke, baru nggak apa-apa. iya baru selesai diurus kemarin. Oke, terus itu oh sudah yang bab satu sudah itu aja sih. Bu, Ya, berarti dokternya ada tiga ya, Bu? eh iya Pak. Ada tiga berarti. Berarti nanti Iya, dokternya ada yang bantu di bab 2 sama bab 3 ya, Bu? iya cuma kemarin itu Mhm. belum masuk ke struktur sih yang baru, dokter yang baru, karena kan Oh, gitu. iya, Gak jadi apa-apa nanti dimasukin aja. dua yang kita Oh, masukin kemarin. oh gitu. Gak apa-apa dimasukin aja sudah, Bu. Ya. Iya Mhm. baik Pak. Ya. Berarti nanti itu dimasukin terus nanti bantu di bab 2 ada yang bantu di bab 3. Bab 3 itu rekam medis ya. Heeh. Jadi rekam medisnya nanti dibantu pakai R apa siapa, Bu? Raisa, Sim Oh, Rais, tim Raisa. Oh, sama berarti ya. Berarti itu. Terus itu apa limbahnya sama kayak siapa, Bu? PT-nya. PT Arah. Oh, PT Ara. Oke, oke. Nanti jangan lupa itunya ya, Bu ya. PT Ara kan sudah tahu kan pakai APD level 2 sudah tahu mereka. Itu apa Iya, di foto ya, truknya itu ya, truknya apa waktu ngambil ya mereka ya. iya, Itu sama manifestnya kan ada kan dari PT Ara berapa kilonya kan?
Iya, Pak. Yang terakhir aja, fotoku yang terakhir. Jangan yang lama-lama, jangan yang manifest yang terakhir. Ya, itu. Terus jangan lupa, misal ini ya, misal Bu, kalau PT Aranya lupa nggak segera ngambil limbah B3-nya, Iya, jangan lupa limbah B3 itu bertahan di dalam kulkas atau freezer itu 3 bulan ya. Makanya iya, ada tanggal itu supaya memastikan bahwasannya nantinya nggak sampai lebih dari 3 bulan. iya, Pak. Ya, asal suhunya tetap ya 0 sampai 4. Ya, dicek nanti ya, setiap bulan dicek. Sama dengan APAR. APAR tingginya nanti paling tidak 140 dari bawah ya, Bu. 140. Ya, dari bawah. Dari Hmm, lantai maksudnya, bukan dari bawah, maksudnya dari lantai maksudnya. Dari bawah, Pak. iya, Ya. Pak. Helmnya sudah ada, Bu, helm. Belum, Pak. Nah, nanti helmnya tinggal ditambah ya, merah, kuning, biru, hijau, putih. Ya, ya, biru, kuning, putih, merah. Ya, itu sama papannya itu ya. Iya, Nah, Pak. sudah pelatihan, Bu? Apar? Belum. Belum. Nanti jangan lupa kalau sudah pelatihan, minta sertifikat, ya, minta sertifikat, oh, surat bahwasanya sudah melakukan pelatihan itu sama videonya. Minta Oh suruh iya. bikinan video gitu ya, video apar ya. Itu Iya. nanti akan dilakukan simulasi juga. Nanti akan ditanya simulasi sama sertifikatnya. Itu. Ada lagi yang ditanyakan, monggo, yang untuk eh, CS-nya, cleaning service. Cleaning service-nya ikut ya, Bu? Cleaning service. Heeh. Cleaning OB service itu. atau customer service? Cleaning service OB Cleaning OB service tadi OB sih saya minta untuk ikut juga tadi. OB maksudnya ya OB maksudnya. Tadi soalnya Iya. bab 1 itu juga ada soalnya. Tadi Limbah sih sudah B3. saya minta untuk ikut. Oke, wis enggak apa-apa nanti dimatur ya, Bu. APD level 2-nya nanti jangan lupa ya. Oh iya, iya, iya. Iya, Sepatu Pak. boot sama itu yang lengkap. Heeh. Sepatu belum Heeh. ada yang. Ini nanti entar lagi saya kasih annya, Bu. Apa yang harus disediakan oleh klinik ya. Oh iya, iya, baik, Pak. Heeh. Gitu. Gimana Bu yang bab 1? Sudah paham? Atau nanti berproses ya? Nanti ya sambil Heeh. jalan aja, Pak. Nggak apa-apa. Heeh. Kita lanjut ke bab 2 ya, yang termasuk intinya, yang nilainya Ya. harus minimal 60% ya, Bu. Dan ini memang yang paling sulit untuk dicerna ya, maksudnya bukan dicerna. Karena memang jarang ya, kalau bab 1 kan sudah sering dilakukan ya, tanya tugas dan lain sebagainya. Kalau ini lumayan agak effortnya harus tinggi ya. Harus pahamnya maksudnya ya, itu. Kita buka di bab 2. Nah, bab 2 ini termasuk yang harus effortnya tinggi ya, Bapak Ibu. Kita buka. Nah, bab 2 ini adalah terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau namanya PMKP. Ya, dalam memberikan pelayanan dan asuhan pada pasien, klinik perlu menjalankan namanya mutu dan keselamatan pasien secara menyeluruh atau komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitasnya. Ruang lingkupnya apa? Berarti semuanya harus paham, baik itu pincap, penanggung jawab maupun seluruh staf harus memahami peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi bab 2 ini semuanya harus paham. Nggak cuman pincap, nggak hanya PJ, nggak hanya beberapa orang, tapi semuanya. Ada penetapan, pengukuran, evaluasi, dan analisa indikator mutu klinik. Nah, atau namanya INM dan lain sebagainya nanti ya. Kemudian pelaporan insiden keselamatan pasien atau IKP sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ada pengendalian dan pencegahan infeksi atau PPI ya. Sama sasaran keselamatan pasien yang jumlahnya ada 6. Itu yang harus Bapak Ibu pahami nanti. Kita akan pahami nanti ya sebentar lagi. Klinik memiliki penanggung jawab mutu dan keselamatan pasien. Berarti nanti Bapak Ibu kan dokternya ada 3 tuh. Berarti ada satu dokter yang menjadi PJ mutu. Dipilih dari 3 orang itu siapa yang mau jadi PJ mutu ya. Karena dokternya ada 3. Kadang-kadang kan ada yang LDC, ada yang dokternya ada 2, ada yang 1. Nah itu, ini kebetulan ada 3, berarti bisa dibagi ya. Nah, yang pertama ada standarnya. Di sini ada 3 standar ya, di mana elemen penilaiannya ada 18 yang dinilai. Kita lihat di upaya 2.1 yaitu upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
Nah, dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, klinik mempunyai program PMKP yang menjangkau seluruh bagian dan tenaga yang ada di klinik, di mana PJ klinik menunjuk PJ mutu untuk melaksanakan ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh PJ Mutu yaitu menentukan dan mengevaluasi capaian indikator mutu. Jadi yang ada di INM itu, ya. Jadi itu merupakan tugasnya tim mutu atau PJ Mutu. Kemudian yang kedua, melaporkan IKP, insiden keselamatan pasien, melaporkan indikator mutu klinik, ya, atau INM, dan menerapkan manajemen resiko yang dibuktikan dengan membuat daftar resiko, register resiko, dan melakukan mitigasi resiko. Contohnya, register resiko itu ya, misal tadi di kita akan buka nanti manajemen resiko ini di masing-masing ruangan yang ada di sana. Misal tempat parkir. Tempat parkirnya luas, betul luas, tetapi tempat parkirnya jadi satu antara karyawan sama pasien. Itu bisa jadi kan? Nah, itu termasuk resiko. Yang kemudian yang kedua, misal di sana nggak ada pagernya. Nah, itu juga bisa menjadi resiko misalkan ya. Terus yang ketiga, ada titik kumpul tapi titik kumpulnya dibuat tempat parkir. Nah, itu juga nggak bisa digunakan. Itu namanya resiko. Mitigasi resikonya apa yang harus dilakukan jika terjadi tadi, misalnya tempat parkirnya campur antara karyawan sama petugas apa sama klien gitu ya. Itu berarti harus dipisah. Itu namanya mitigasi resiko. Kemudian penanggung jawab klinik menunjuk seorang atau lebih tim sebagai penanggung jawab mutu yang bertanggung jawab terkait dengan penyusunan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan indikator mutu dan keselamatannya. Nah, dalam hal ini, tiga jenis indikator mutu itu ada tiga, nggih, Bapak Ibu. Itu ada indikator nasional mutu atau dikenal dengan INM. INM itu ada empat yang dinilai. Ya, ada empat. Yang pertama adalah indikator kepatuhan kebersihan tangan atau KKT, ya. Yang dinilai di sini apa? Peluang. 200 peluang minimal. Bukan pasien, peluang. Peluang itu apa? Berarti setiap pasien bisa jadi peluangnya berbeda-beda. Kalau hanya konsultasi, berarti dia peluangnya adalah cuci tangannya sebelum sama sesudah. Berbeda dengan tindakan. Tindakan itu berarti lima-limanya harus dilakukan, cuci tangan. Dua sebelum, tiga sesudah. Kalau konsultasi hanya sebelum sama sesudah saja, cuma satu-satu. Sebelum menyentuh pasien sama sesudah menyentuh pasien kalau konsultasi. Tetapi kalau eh, yang satunya itu bisa jadi dua sebelum sama tiga sesudah kalau tindakan, gitu ya. Targetnya adalah lebih dari sama dengan 85%. Itu targetnya. Kemudian itu yang terkait sama indikator nasional mutu yang kepatuhan kebersihan tangan. Ya, itu yang namanya indikator kebersihan tangan. Kemudian jangan lupa juga kita akan lihat waktunya cuci tangannya seperti apa. Ya, waktunya seperti apa? Misalkan kalau menggunakan hand rub itu 20 sampai 30 detik, kemudian hand wash 40 sampai 60 detik. Nanti kita akan lihat apakah semuanya sudah sesuai itu. Kemudian 6 langkahnya sudah dilakukan enggak? 5 momennya yang tadi saya sudah jelaskan, dua sebelum sama tiga sesudah sudah dilakukan atau tidak. Itu berarti terkait dengan indikator kepatuhan kebersihan tangan. Kemudian yang kedua adalah indikator kepatuhan penggunaan APD, alat pelindung diri. Ya, itu harus targetnya 100%. Ya, berarti semua pegawai yang ada di klinik harus pakai APD. Baik itu satpam atau security berarti pakai masker. Ya, sesuai indikasinya. Berarti kalau satpam pakai masker. Kemudian office boy berarti dilihat kalau dia cuma ngangkut sampah domestik berarti cuma masker sama sarung tangan. Tetapi berbeda kalau dia sedang melakukan itu apa namanya nganu limbah B3 tadi pakai APD level 2. Sama halnya dengan customer service. Customer service itu hanya pakai masker sama masker aja ya, masker sama dengan security. Kecuali beautician sama dokter harus memakai sarung tangan sama masker.
Ya. Kemudian yang ketiga, identifikasi pasien harus 100%. Berarti semuanya harus melaksanakan identifikasi pasien. Mulai dari customer service harus benar orangnya yang dipanggil, yang dilayani, ya, nomor rekam medisnya betul si itu, namanya betul dan lain sebagainya sampai dengan farmasi maupun ruang tindakan. Kemudian yang terakhir adalah adalah kepuasan pelanggan, di mana targetnya adalah lebih dari sama dengan 76,6%. Ini dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk entry-nya, tetapi yang lainnya adalah setiap bulan dan jangan lupa dilaporkan sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Itu. Kemudian ada lagi namanya indikator mutu prioritas klinik. Berarti indikator mutu yang memang harus lakukan dan harus segera menjadi prioritas. La- menjadi permasalahan di klinik tersebut dan perlu mendapatkan apa ya, penyelesaian. Ya, contoh misalkan kelengkapan pengisian rekam medis 100%. Itu salah satu contoh dari mutu prioritas klinik. Sedangkan indikator mutu prioritas unit layanan berarti masing-masing unit itu punya permasalahan sendiri-sendiri. Bisa jadi misalkan CS atau customer service kendalanya adalah pengisian general consent 100%. Rekam medis, resiko kehilangan rekam medis ya berarti tidak ada resiko kehilangan rekam medis 0%. Ya tidak ada resiko kehilangan ya 100%. Berarti harus harus balik semua ya. Kemudian yang terkait tindakan berarti waktu konsultasi itu 10 menit atau berapa 15 menit atau seperti apa, monggo Bapak Ibu sepakati sesuai dengan yang ada di sana. Kemudian apabila semuanya tadi tidak memenuhi, apa yang harus dilakukan? Kalau memenuhi, apa yang harus dilakukan juga? Berarti kalau semuanya memenuhi, berarti tetap dipertahankan dan tetap dilakukan sosialisasi dan lain sebagainya sesuai dengan yang sudah dilakukan, gitu ya. Dan semuanya ini harus dilaporkan ya, baik itu insiden keselamatan pasien dan indikator mutu klinik pada Mutu Fasiankes aplikasinya ya, aplikasi Mutu Fasiankes ya. IKP ini juga sama, di dalam INM itu ada pelaporannya. Nah ini ya Bapak Ibu, terkait itu yang pertama adalah butuh SK penanggung jawab mutu nanti, kemudian ada penetapan indikator mutu klinik yang tadi ditetapkan ya, ada indikator mutu nasional ditetapkan, kemudian indikator mutu prioritas dan indikator masing-masing unit layanan itu dibikin SK-nya. Kemudian pengukuran dan pelaporan itu maksudnya adalah kebijakan terkait langkah-langkahnya dalam pengukuran dan pelaporan, meliputi pengumpulan data, yang kedua adalah validasi data, kemudian yang ketiga adalah pengolahan data, kemudian yang keempat adalah komunikasi dan pelaporannya, gitu ya. Kemudian yang nomor tiga adalah dokumen bukti pengukuran evaluasi analisis tindak lanjut. Berarti ini Bapak Ibu melaporkan mana-mana saja yang sudah terpenuhi, mana-mana saja yang belum terpenuhi, belum mencapai target, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Ini yang nomor tiga. Yang nomor empat, laporan tersebut diberikan kepada penanggung jawab klinik. Nah, penanggung jawab klinik nanti akan menjawab, misalkan kalau sudah memenuhi kriteria, apa tindak lanjut yang harus dilakukan. Misalkan tadi sudah memenuhi semua 100% untuk KKP-nya ya. Nah, itu berarti kalau sudah 100% apa? Dipertahankan dan lakukan sesuai dengan yang sudah dilakukan. Itu seperti itu. Nomor 5, jangan lupa tetap dimasukkan di aplikasi INM dan dilaporkan sebelum tanggal 15 setiap bulan. Nah, terakhir, nanti untuk cross check adalah wawancara ke timnya. Apakah tim itu sudah memahami terkait INM yang sudah disusun tadi? Takutnya ada kesalahan dalam penyusunan INM. Kemudian insiden keselamatan pasien dilaporkan dan dilakukan investigasi. Nanti kita akan lihat terjadi apa saja insiden keselamatan pasien di sana. Contohnya, bednya goyang tapi nggak sampai jatuh, itu termasuk. Ada genangan air tapi dia nggak ada lantai licin tetapi dia nggak sampai jatuh, itu juga termasuk dari insiden keselamatan pasien. Ada lantai licin kemudian orang terpleset, itu juga termasuk insiden keselamatan pasien. Kemudian tidak ada bidang miring, itu juga ada sama. Kemudian berhenti dulu ya Bu, azan ya Bu. Iya, baik, Pak. Oke.
Kita lanjut lagi ya, Bu. Kita lanjutkan. Ini terkait sama daftar resiko klinik ya. Daftar resiko klinik ini nanti Bapak Ibu menyusunnya di awal tahun ya Bapak Ibu. Jadi nanti dilihat dari masing-masing ruangan. Tadi seperti tempat parkir sampai dengan ruang tindakan itu apa saja mitigasi resiko apa resiko yang ada. Tadi misalkan ruang farmasinya penataan obatnya masih kocar-kacir ya, masih dicampur ya antara obat emergensi, LASA dan lain sebagainya. Berarti apa yang harus dilakukan di sini? Nah, itu. Kemudian mungkin di ruang tindakan juga sama apa, kemudian linen dan lain sebagainya atau laundry ya, semuanya itu akan di list resikonya apa. Kemudian bukti tindak lanjut adalah tadi misalkan di ruang tempat penyimpanan limbah B3 tadi masih belum ada terkait sarana prasarana eh, wastafel. Nah, itu berarti nanti mitigasi tindak lanjutnya dari mitigasi resiko itu adalah pembuatan wastafel terkait dengan di limbah B3. Itu yang nomor 5 gitu ya. Bentar. Selanjutnya yaitu sasaran keselamatan pasien. Klinik menerapkan sasaran keselamatan pasien dalam pelayanan dan asuhan yang meliputi pengukuran, evaluasi, dan pelaporan indikator. Sasaran keselamatan pasien itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah identifikasi pasien. Identifikasi pasien itu bertujuan agar ketepatan pasien yang akan menerima layanan dan selaras dengan layanan yang akan diberikan. Jadi nanti kalau ada identifikasi pasien itu berarti yang ditanyakan itu ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah nama pasiennya yang akan ditanyakan, nomor rekam medis, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan. Atau mungkin kalau sudah punya member, itu akan ditanyakan nomor membernya. Ya, kemudian ini akan dilakukan mulai dari customer service sampai dengan farmasi. Ini harus ditanyakan semuanya, nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan. Ya, nanti akan dicek ya di cross check dengan yang ada di rekam medis, pengisiannya di rekam medis. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan komunikasi efektif ya. Bagaimana komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, tidak bingung dan dipahami ya. Baik itu oleh tenaga kesehatannya. Salah satu contohnya, misalkan beauticiannya diminta oleh dokternya untuk melakukan facial dengan peeling. Nah, itu berarti harus dilakukan oleh pasien oleh beautician tersebut ya. Jangan sampai nanti sama beauticiannya hanya dilakukan hanya facial ya atau mungkin terkait apa harus disesuaikan dengan perintah ataupun komunikasi yang dilakukan oleh dokter tersebut. Dan itu akan terlihat pada saat Bapak Ibu mencatat di rekam medis, termasuk juga farmasi. Misalnya dokter menulis pada krim malam dan krim pagi, berarti nanti ya dilakukan itu juga. Ya, berarti nanti yang ditulis ya harus sama sesuai dengan yang diinstruksikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Ya, high alert. High alert itu adalah nanti Bapak Ibu menyusun untuk apoteker ataupun asisten apoteker ini adalah menyusun terkait bagaimana penyimpanan atau pengelolaan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua adalah adanya daftar obat yang ada di sana. Daftar obat apa saja? Obat emergensinya ada nggak di sana? Listnya apa aja? Kemudian obat LASA, look alike, sound alike, ya LASA. Kemudian obat yang kadaluarsa itu apa aja di sana ya obat-obat kemudian obat high alert itu apa aja di sana sudah dikasih label nggak LASA high alert dan lain sebagainya penataannya gimana itu nanti semua harus difoto atau didokumentasikan kemudian kalau misalkan daftar obat inventaris obat itu berarti sama tanggal expired date-nya kapan itu misalkan emergency itu di dalam kotak emergency itu ada apa aja itu harus lengkap tertulis di sini. Terus expirednya kapan? Ya, itu harus tertulis. Kemudian selanjutnya yaitu terlaksananya proses tepat lokasi dan lain sebagainya. Ini tidak akan dinilai di LBC ya. Di klinik LBC tidak akan dinilai karena Bapak Ibu melakukan kegiatan secara topikal. Jadi ini nggak akan dilakukan, tidak akan dinilai. Yang dinilai lanjutnya adalah nomor 5, yaitu pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Di mana Bapak Ibu harus melakukan ini,
6 langkah cuci tangan, dan 5 momen. Jangan lupa kalau ada promosinya terkait cuci tangan, ada 6 langkah cuci tangan sama 5 momen ditempel di wastafelnya dan peralatan cuci tangannya harus lengkap. Kemudian jangan lupa juga perlu ada pelatihan cuci tangan yang benar pada staf, pasien, dan pengunjung. Nanti yang akan ditanyakan kepada klinik ini adalah yang praktek adalah pasien, pengunjung, sama staf yang tidak berhubungan langsung dengan pasien. Siapa? Berarti satpam atau security, kemudian CS, customer service, sama office boy ini ya. Itu yang akan ditanyakan di sini. Kemudian yang selanjutnya terakhir adalah mengurangi resiko cedera karena jatuh. Ya, ini adalah apa-apa saja yang dilakukan di sana terkait dengan pencegahan jatuh, resiko jatuh. Yang tadi yang pertama tadi ada bidang miring, ya. Kemudian ada keset anti slip, ya. Kemudian kursi prioritas, ya, kursi prioritas. Kemudian ada pegangan di kamar mandi. Kemudian kalau ada tangga itu ada tulisan naik turun itu ya biar tidak bertabrakan. Kemudian ada tulisan awas lantai licin itu juga perlu dibetuhkan di sini. Itu eh, ini ya nanti ya yang akan dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. PPI dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi atau terjadinya infeksi nosokomial. Penanggung jawab klinik menunjuk penanggung jawab PPI untuk penerapan PPI sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Klinik membuat identifikasi resiko setiap tahun di akhir tahun sebagai dasar rencana penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini ada beberapa ya kewaspadaan standar yaitu A, kebersihan tangan, penggunaan APD, dekontaminasi dan sterilisasi. Nanti kita akan lihat bagaimana sterilisasinya, pengendalian lingkungan, pengelolaan limbah, penata laksanaan laundry atau linen, perlindungan kesehatan petugas, penempatan pasien, etika batuk dan bersin, serta praktik penyuntik yang aman. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah kewaspadaan terhadap transmisi, yaitu kontak, droplet dan udara. Kemudian bundles ya, bundles itu contohnya adalah misalkan Bapak Ibu melakukan suntik atau infus vitamin C ya, itu biasanya kan terjadi plebitis ya. Itu juga akan apa dilakukan ini ya. Bagaimana supaya tidak terjadi plebitis. Kemudian surveillance mungkin ada genangan air yang akhirnya akan ada banyak roden itu tikus ya. Kemudian atau mungkin ada sampahnya tadi nggak diangkut ya, sampah domestik akhirnya banyak lalat, nyamuk dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan dan pelatihan PPI apakah sudah dilakukan oleh klinik ya, itu. Kemudian penggunaan antimikroba yang bijak. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah petugas yang ditunjuk sebagai PJ-PPI harus memiliki sertifikat PPI dasar. Jadi harus sudah ada sertifikatnya. Jadi kalau menunjuk petugas PPI harus punya sertifikat PPI. Nah, yang berbeda di sini adalah di standar 4 ya Bapak Ibu. Kalau yang tadi di 2.2 EP6 itu adalah ditanyakan pada pasien maupun pada staf yang tidak berhubungan sama pasien, tidak pernah kontak dengan pasien. Sedangkan ini yang nomor 4 adalah biasanya yang akan ditanyakan adalah pada beautician dan dokternya gitu ya. Itu terkait sama 6 langkah cuci tangan dan 5 momen. Itu. Dan jangan lupa bukti pelaksanaan program PPI-nya dilaporkan ke PJ Klinik dan pemilik. Itu Bu yang mungkin saya dapat jelaskan. Kita lanjut ke PPI ya. Ada yang ditanyakan Bu sebelum kita lanjut ke PPI Bu? Monggo. Belum Pak, lanjut aja dulu. Oke, PPI ya. PPI ini ada kan CS-nya ya Bu? Ikut ya? Office Ikut boy-nya. Pak, ikut. Oke, ini ya. C PPI C. Oke, sebentar ya. Ini PPI ya. Nah, ini tujuannya tadi ya untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial ya. Ini ada kewaspadaan ada 10, kewaspadaan transmisi ada 3. Fungsinya apa kalau kewaspadaan transmisi ini? Kita nggak tahu ya. Ada yang pernah terkena cacar, ada yang mungkin HIV, kita nggak tahu, TBC, atau influenza. Jadi tiba-tiba menjadi dengan eh, memberikan anu ya
facial terus tiba-tiba mereka flu atau batuk gitu, kita kan nggak tahu mereka sehat atau tidak. Nah, itu juga kita perlu menggunakan APD makanya itu ya. Nah, ini kebersihan tangan yang pertama. 6 langkah jangan lupa. 5 momen. Tadi yang sudah saya jelaskan, pakai sabun atau hand rub. 2 sebelum, 3 sesudah ini ya. Sebelum bersentuhan dengan pasien, serta sebelum melakukan tindakan. Terus yang selanjutnya adalah sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, sesudah bersentuhan dengan pasien, dan sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Hand wash, jangan lupa ya untuk tangan kotor 40 sampai 60 detik, hand rub 20 sampai 30 detik. Apabila sudah menggunakan hand rub 10 kali ya Bu, jadi harus pakai hand wash. Jadi batasannya kalau sudah 10 kali hand rub berarti pakai hand wash. Ini SOP-nya nanti yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Jadi nanti dilihat kalau cuma konsultasi ya nggak usah semuanya, berarti cuma sebelum menyentuh pasien sama sesudah menyentuh pasien ya. Jadi nggak usah semuanya lima-limanya digunakan gitu ya. Kemudian pemakaian alat pelindung diri yang tadi sudah saya jelaskan itu sesuai dengan indikasinya ya. Kalau misalkan Pak mengangkut limbah B3 ya harus ada masker, handscoon, pelindung kepala ya, pelindung kepala itu atau head cap, gown, kacamata Google, kemudian face shield sama sepatu boot. Ini wajib ya dipakai untuk APD level 2. Kemudian pengolahan limbah ada sampah padat, cair sama non medis. Ini tempat sampahnya ya Bapak Ibu. Kalau sampah medis itu harus kresek kuning, kalau non medis kresek hitam. Kemudian ventilasi airnya, sistem air sama ventilasi udara, pencahayaan dan konstruksi bangunan. Ini ya. Jangan lupa bak mandinya dikuras. Jangan sampai ada lumut. Kemudian tangki airnya juga dilihat. Wastafelnya nanti dilihat kebersihannya gitu ya. Kemudian jendelanya bersih atau tidak. Kipas anginnya berdebu atau tidak nanti harus dibersihkan ya. Kemudian kalau pakai exhaust fan, udara pembuangan tidak diarahkan ke ruang tunggu pasien ya atau kamar mandi ataupun petugas. Kemudian ventilasinya ya harus harus jangan lupa ventilasinya juga harus dipantau ya, harus biar tidak panas, tidak terjadi lemak pada dinding, biar nggak ada lembab-lembabnya. Kemudian toilet kalau bisa dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Jika mampu ada exhaust fan. Konstruksi bangunan harus kuat ya, tidak rawan gempa, tidak ini desainnya harus mengantisipasi kerusakan jika terjadi gempa. Kemudian sirkulasi dan pencahayaan juga harus baik. Kemudian tidak terjadi banjir. Kemudian akses ke ruangan mempertimbangkan pengguna layanan yang berkebutuhan khusus untuk lansia atau disabilitas atau ibu hamil. Ya tadi kursi-kursi itu tadi ya, kursi prioritas dan lain sebagainya tadi. Kemudian area parkir dipisah ya antara karyawan dan pengguna layanan. Lantai kuat, tidak licin, halus, kedap air, mudah dibersihkan dan warnanya terang. Kemudian dindingnya juga dibersihkan, tidak mudah berjamur, kemudian lantai dan lain-lain semua harus bersih. Lampunya juga harus harus hemat energi atau mungkin bisa nggak remang-remang ya itu. Kemudian pencahayaannya tanpa lampu juga harus terang. Kemudian tidak menempatkan barang steril dengan barang kotor. Jarak kursi dengan bed 1 meter. Kemudian area bersih dan kotor terpisah ya. Kemudian tidak menggunakan karpet, bunga hidup atau plastik atau akuarium di tempat pelayanan. Tidak tembus air ya kalau pakai gorden, tidak boleh ada hewan peliharaan, kucing, anjing dan semuanya hewan-hewan itu ya. Kemudian pembersihan ruangan. Nah, ini untuk OB ya. Jadi harus dilakukan pembersihan ruangan ya Bapak Ibu. Kemudian desinfeksi permukaan lingkungan, tempat tidur dan peralatan harus didesinfeksi. Kemudian desinfektan standar sesuai peraturan perundangan. Kemudian pembersihan dilakukan sebelum desinfeksi. Kemudian pembersihan menggunakan 2 ember yang memiliki 2 pel tanpa bersentuhan langsung.
dengan tangan dan selalu dicuci agar tetap dalam kondisi bersih. Jangan lupa petugasnya menggunakan tadi APD level 2. Prinsip dasarnya semua permukaan horizontal harus dibersihkan ya Bapak Ibu. Kemudian permukaan meja dan peralatan dibersihkan dan didisinfeksi, tidak menimbulkan debu atau kain pelnya harus dibasahi, jangan menggunakan pel kering. Kemudian spill kit ya. Spill kitnya harus ada dua ya. Untuk fungsinya adalah untuk membersihkan cairan tubuh, darah, muntahan, percikan ludah atau eksudat luka ya pada permukaan lantai, dinding atau tirai. Spill kitnya nanti dibedakan ada dua ya Bapak Ibu, isinya berbeda. Spill kit untuk infeksius kalau ada cairan tubuh, darah, muntahan itu pakai topi atau head cap itu, sarung tangan, kacamata, masker, serok dan sapu kecil, deterjen, klorin 0,5%, kain perca atau tisu sama plastik kuning. Sedangkan spill kit B3 yang ada di limbah B3, topi, sarung tangan, kacamata, masker, gaun ya, kemudian serok dan sapu kecil, deterjen dan kain perca gitu ya. Ini ya nanti ditaruh di dalamnya gini ya, masukkan. Kemudian ini pengendalian lingkungan tadi ya, sama airnya juga sama. Dekontaminasi dan sterilisasi jangan lupa ya. Kan Bapak Ibu sudah melakukan ya, melalui preklinik, desinfeksi dan lain sebagainya. Jangan lupa ini untuk kalau misalkan dibungkus satu lapis itu bertahan 1 minggu, kalau 2 lapis itu 3 minggu. Tapi kalau sudah terbuka harus disterilisasi ulang itu ya itu. Kemudian pengelolaan linen. Linennya jangan lupa linen bersih sama linen kotornya dipisahkan ya, jangan dicampur ya. Linen itu laundry ya, laundry yang sudah dibersihkan jangan dicampur sama yang kotor gitu ya. Atau mungkin yang infeksius ya, yang ada cairan tubuhnya. Kalau kotor itu kan kotor-kotor biasa. Tapi kalau infeksius itu berarti ada darah atau cairan tubuh. Itu harus dipisahkan. Ini yang alat-alatnya harus digunakan ya. Ada mesin cuci, mesin setrika uap, kantong pembungkus linen bersih dan linen kotor, kereta dan kereta dorong maksudnya, sama lemari tertutup tempat penyimpanan linen bersih. Etika batuk nanti perlu diajarkan ya Bapak Ibu, baik itu kepada staf maupun kepada pengunjung ataupun pasien ya, tata cara etika batuk yang benar ini ya. Tutup mulut dengan tisu jika Anda batuk dan bersin. Buang tisu di limbah infeksius yang warna kuning ya untuk sampah bekas ingus. Kemudian batuk atau flu menggunakan masker. Kalau misalkan dia pakai lengan panjang berarti pakai lengan panjang bagian dalam. Kemudian jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Kalau keselamatan dan kesehatan dan keselamatan karyawan itu biasanya kalau di klinik ada BPJS ya atau mungkin makanan bergizi atau seperti apa ya. Kemudian menggunakan APD sesuai dengan indikasi, kemudian tidak menggunakan aksesoris tangan pada saat melakukan tindakan. Kemudian resiko terpajan juga ya, tertusuk jarum ini harus ataupun terpajan aerosol pasien TB atau COVID itu dilaporkan sebagai kejadian tidak diharapkan atau KTD. Penyuntikan yang aman tidak dilakukan oleh LVC. Terus kalau penempatan pasien jangan lupa, biasanya pasiennya itu kan sudah dibedakan antara laki-laki dan perempuan di LPC. Tuh. Terus yang terakhir, Bapak Ibu, ini terkait dengan IKP ya, insiden keselamatan pasien. Nah, IKP itu apa? Kita lihat IKP, insiden keselamatan pasien. Nah, insiden keselamatan pasien itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah kejadian sentinel, kejadian yang mengakibatkan kematian. Yang kedua KTD, kejadian tidak diharapkan, berarti insiden yang mengakibatkan pasien cedera. Kemudian yang ketiga KTC, yaitu insiden yang sudah terpapar ke pasien, tapi pasien tidak timbul cedera. Yang keempat KNC, kejadian nyaris cedera, berarti terjadinya insiden yang belum sampai pasien terpapar. Kemudian yang kelima adalah potensi cedera, KPC. Ya, adalah kondisi atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan cedera. KTD, kejadian tidak diharapkan tadi, Pak jatuh terpleset akibat lantai licin sehingga kaki memar atau tadi tertusuk jarum ya. Itu contohnya KTD. KNC, bed nyaris jatuh karena bed goyang namun tidak jadi atau tadi kepleset tapi masih nggak sampai memar ya, nggak sampai jatuh.
Cuman hampir jatuh ya. Kemudian KPC, lantai licin berpotensi resiko jatuh. Ya tahu di situ lantai licin, berarti harus ada tulisan awas lantai licin. KTC adalah kejadian tidak cedera, resep obat keliru di pemberiannya. Misalkan harus pakai eh, krim malam jam krim pagi, ternyata ngasihnya cuma krim malam gitu. Kemudian sentinel, pasien jatuh lalu meninggal, itu juga termasuk sentinel. Dan semuanya ini harus dilaporkan melalui aplikasi Mutu Fasiankes, terutama yang di bagian IKP, Insiden Keselamatan Pasien. Itu Bu yang mungkin saya dapat jelaskan dari bab satu dan bab 2. Monggo bisa ditanyakan terkait hal tersebut. Monggo, Bu Afril. Mungkin ada yang ditanyakan Bu Afril. Monggo, silahkan. Bu Afril ya. Ya, Pak. Nanti itu untuk materinya bisa di-share kan, Pak? Bisa, Yang bisa. materi zoom-nya. Bisa Bu, Kemudian bisa. untuk dari bab 1 sampai bab 3 nanti kita dikasih contoh atau ada template-nya Ada, gitu. ada contohnya Ibu nanti. Semuanya ada Oh, contohnya. iya. Sama nanti kita pandu untuk pengerjaannya gitu nggih. Iya. Nggih, nanti semua ada contohnya. Mungkin sekarang masih bingung ya karena masih belum ada gambaran. Nanti saya beri contohnya, nanti Bapak Ibu saya beri waktu 2 sampai 3 minggu untuk mengerjakan kelengkapan dokumen. Nanti pertemuan selanjutnya 3 minggu itu nanti Bapak Ibu baru untuk konsultasi kembali melalui Zoom seperti ini dibahas bareng-bareng. Kenapa sih kok ini, kenapa kok ini gitu ya. Oh iya. Tetapi selama proses penyusunan Bapak Ibu bisa WA, nggak apa-apa. WA konsultasi nggak apa-apa. Ya, telepon atau apa itu monggo ya. Yang penting saya pas waktu longgar saya akan Baik, balas Pak. gitu nggih. Gitu. Jadi tetap semangat ya Bapak Hmm. Ibu. Bu Evel beserta tim. Jadi Iya, Pak. vokasi itu adalah kerja tim ya, bukan kerja individu, kerja tim gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus kompak gitu ya. Heeh. Ada lagi monggo yang mau ditanyakan. Itu mungkin teman-teman yang lain Ya kalau mungkin ada yang Bu tanya. dokter mungkin dokternya nggak apa-apa. Atau mungkin kalau masih bingung nanti saya apa Bapak Ibu bisa WA aja nggak apa-apa. Mungkin masih bingung Iya. ya apa ini gitu ya. Atau Iya. apotekernya nanti bingung juga tanya aja nggak apa-apa gitu ya. Mhm. Nggak apa-apa. Pokoknya tanya aja wis pokoknya. Terus Iya. terus nanti sisanya untuk bab 3 ada di Dokter Alfi ya Bu. Iya, Pak. Heeh. Itu kan kemarin di grup itu ada jadwal bimbingan sama Dokter Alfi. Itu tuh Heeh. saya langsung ngelis di situ atau Iya, langsung ngerjain ngelis ini aja Bu. dulu atau oh Ngelis, gitu. langsung ngelis aja. Heeh. Iya, Sambil iya. nanti koordinasi sama dokter Alfi itu ya gitu. Mm-mm. Gitu. Iya, baik, Pak. Ada lagi yang ditanyakan, monggo. Kalau saya itu aja sih, Pak. Paling Oke. nanti Nah, sambil jalan. nanti sambil berjalan ya, Bu ya. Iya, Jadi iya, Pak. sambil berjalan kita akan belajar bersama. Nanti jadi nggak usah sungkan Bu Evril. Nanti Bu Evril ya nanti WA atau siapa dokternya atau apotekernya siapa nanti WA aja nggak apa nggak paham ini nggak paham ini gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya kepada Klinik LBC Palembang yang sudah mengikuti dari awal tadi sampai hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dan kita paparkan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kekompakan dan kesehatan ya Bapak Ibu sambil melengkapi dokumen akreditasi Bapak Ibu. Itu ya. Iya, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Matur nuwun sedaya Iya. pungatur Terima semuanya. kasih, Pak. Nggih, mohon izin semuanya Iya. Bu Evelia, Dokter Cindy, Iya. Dokter Dwinka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.